Woi, udah pada subscribe belum? Gak subscribe gua pijet lu, Cok! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat tugas video persentase yang berjudul Kultur Jaringan Tanaman Apel yang berbahasa Latin Molus domestica yang dibimbing oleh Bapak Muhajir Sulaiman SP MSC. Baiklah, selamat menonton. Baik, saya Riarik Wardana akan memulai persentase dari tugas kelompok kami. Untuk memenuhi kebutuhan akan bibit tanaman apel, biasanya petani konvensional memperbanyak dengan layering. Akan tetapi, cara tersebut masih belum dapat memenuhi permintaan pasar akan benih. Untuk memenuhi permintaan bibit apel dalam jumlah besar, dalam waktu yang relatif singkat dan juga bebas dari penyakit, digunakan cara perbanyakan dengan kultur meristem in vitro atau kultur jaringan. Perbanyakan tanaman kultur meristem vitro bertujuan untuk mendapatkan bibit secara massal dalam kurun waktu yang relatif cepat dibandingkan dengan perbanyakan secara konvensional dan dapat memperoleh bahan tanaman bebas dari penyakit. Benih apel mempunyai kemampuan perkecambahan rendah dan termasuk dalam benih rekalsitran. Rendahnya perkecambahannya pada apel ini mengakibatkan rendahnya benih apel yang tersedia jika diperbanyak secara generatif. Oleh karena itu, persediaan benih ini dapat dilakukan secara vegetatif. Perbanyakan vegetatif pada apel biasanya dilakukan dengan teknik penempelan atau okulasi, sambungan, atau grafting atau stek. Kendala pada perbanyakan okulasi atau grafting adalah penyediaan batang bawah apel yang masih kurang, perkecambahannya yang sulit, dan penyediaan benih untuk batang bawah yang banyak adalah kendala dari perbanyakan secara vegetatif, sehingga digunakan kultur jaringan sebagai alternatif penyediaan benih batang bawah. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya Ria Riki Wardana. Tinjauan pustaka. Di Indonesia, apel telah ditanam sejak tahun 1934 hingga saat ini. Menurut Warinet 2011, sistematika tanaman apel termasuk dalam 1. Kingdom Plantae, 2. Divisio Spermatophyta, 3. Subdivisio Angiospermae, 4. Kelas Dicotyledoneae, 5. Ordo Rosales, 6. Famili Rosaceae, 7. Genus Malus, 8. Spesies Malus silvestris Mill. Menurut Baskara 2010, tanaman apel dapat tumbuh dan berbuah baik pada ketinggian 800 sampai 1200 mdpl yang telah dilakukan penelitian di daerah Malang Raya menunjukkan hasil buah yang tinggi. Perbanyakan tanaman berkayu terdapat beberapa cara perbanyakan secara vegetatif, generatif, dan kultur in vitro. Perbanyakan secara vegetatif seperti okulasi, grafting, dan top working. Okulasi adalah cara penyambungan suatu mata tunas sebagai entres atau batang atas dengan batang bawah pada tanaman sejenis atau sefamili. Bibit okulasi dapat berubah mulai umur 3 tahun. Teknik kultur jaringan memiliki dua keutamaan utama, yaitu untuk perbanyak cepat dalam jumlah yang banyak dan seragam sesuai induknya, dan untuk menghasilkan bibit yang baru unggul dalam perbaikan tanaman. Magic 2005. Keberhasilan dalam penggunaan metode in vitro terutama disebabkan pengetahuan yang lebih baik tentang kebutuhan hara sel dan jaringan yang dikulturkan. Kelemahan dari teknik kultur jaringan seperti membutuhkan biaya awal
yang relatif tinggi untuk laboratorium dan bahan kimia dan dibutuhkan keahlian khusus untuk melaksanakannya. Laju multiplikasi tunas apel dapat ditingkatkan menggunakan zat pengatur tumbuh sitokinin atau kombinasi sitokinin dan auksin sebagai hormon eksogen dalam memacu pembentukan tunas, daun, dan ruas tanaman. Samuddin 2009. Beberapa peranan JPT dalam kultur in vitro menurut Widyastuti dan Donowati 2001 sebagai berikut. 1. Senyawa sintetik yang disintesa di luar jaringan tanaman dan mempunyai sifat fisiologis dan biokimia yang serupa dengan hormon tanaman adalah JPT. Hormon tanaman dan JPT pada umumnya mendorong terjadi sesuatu tumbuhan dan perkembangan. 2. Peranan auksin dan kultur in vitro terutama untuk pertumbuhan kalus, suspensi sel, dan pertumbuhan akar. Bersama-sama, sitokinin dapat mengatur tipe morfogenesis yang dikehendaki. 3. Pengaruh sitokinin di dalam kultur in vitro antara lain berhubungan dengan proses pembelahan sel, proliferasi tunas ketiak, penghambatan pertumbuhan akar tanaman. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlakuan dua media dan konsentrasi JPT yang digunakan hanya bisa menghasilkan kalus dan eksplend daun apel batang bawah, sehingga tidak didapatkan media dan konsentrasi yang cocok untuk pertumbuhan eksplend daun apel batang bawah. Namun, media MSV semua eksplend menghasilkan kalus, sedangkan media DKW pada perlakuan DBG2 dan DBG3 tidak menghasilkan kalus. Pada media MSV, perlakuan MBG2 total kalus hingga tertinggi dengan presentase 93%. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kalus yang didapat pada kedua media mempunyai rata-rata tipe kalus kompak yang berpotensi menjadi organ atau organogenesis, dan kalus remah berpotensi menjadi embriogenesis. Sehingga pada kalus kompak dapat dihasilkan metabolit sekunder lebih tinggi daripada kalus remah, dan kalus yang remah baik untuk upaya dilakukan subkultur dan perbanyakan tanaman. Kalus remah terbanyak didapat pada media DKW dan kalus kompak terbanyak didapat pada media MSV. Terima kasih. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face.